Halo Sobat Sehat Sarjito, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Kita bertemu lagi di acara Bincang Jamu seri ke-15. Saat ini saya berada di depan Hortusmed Natural Wellness and Aesthetic Spa Clinic, atau kalau kita biasa menyebut sebagai Natklin. Nah, Natklin ini merupakan layanan terbaru dari UPF, di mana di Natklin ini kita bisa melakukan perawatan tubuh dengan bahan natural. Oke, siang ini telah hadir bersama kita Dr. Zuraida Zulkarnain. Jadi beliau ini adalah dokter di Klinik Pratama Hortus Medicus UPF Yankestrat, Tawangmangu. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Ami, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini Siang. sudah disapa duluan ini. Oke, dokter bisa menyapa Sobat Sehat Sarjito yang ada di rumah, silahkan. Halo Sobat Sehat Sarjito, semoga semuanya dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Amin. Oke, ini masih, walaupun sapanya udah selesai, tapi masih dalam rangka setelah lebaran mungkin ya dok ya. Oke, dok, di kesempatan siang ini kita akan membahas mengenai jamu. Balik lagi ke jamu karena memang konten kita adalah bincang jamu. Jamu untuk pereda tension headaches, atau kalau kita mungkin orang awam menyebutnya sebagai nyeri kepala tipe tegang. Betul sekali. Mungkin orang awam pun juga masih belum jelas dok. Nyeri kepala, ada pusing, ada sakit kepala gitu. Nah, mungkin tension headaches ini pengertiannya secara umum apa dok, yang kita bisa gampang paham gitu? Terima kasih Mbak Ami. Jadi tension headache atau nyeri kepala tipe tegang itu adalah nyeri kepala yang sifatnya tuh ringan sedang. Ya, jadi ringan saja atau sedang gitu ya, dimana si penderita ini masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nyeri kepala tipe tegang ini ditandai dengan rasa seperti ada tali yang mengikat di kepala. Kemudian tertekan seperti itu, kemudian biasanya mengenai kedua sisi dari kepala atau malah keseluruhan kepala gitu ya dok ya. Nah, biasanya kalau kita tekan itu ada rasa nyeri juga gitu. Kemudian juga nyeri kepala tipe tegang ini biasanya berulang dengan prevalensi antara 48 sampai 78% di seluruh dunia. Lumayan banyak ya dok ya? Lumayan banyak. Jadi ada dua macam. Ada yang episodik, itu bila kekambuhannya itu antara 30 menit sampai kurang dari 14 hari dalam 1 bulan. Sedangkan tipe kronis itu bila kekambuhannya antara 15 hari sampai lebih dari 15 hari dalam 1 bulan. Seperti itu. Wah, ini saya sendiri juga harus mulai ini dok, mulai aware ya. Karena mungkin kalau dari penjelasan dokter saya baru tahu, sepertinya saya sering mengalami gejala itu. Cuma selama ini saya tidak pernah menghitung nih periodiknya seperti apa. Nah, ini saya mungkin harus aware nih. Nah, ini gini dok, bedanya dengan tipe-tipe sakit kepala yang lain. Ini tipe kayak apa aja dok? Nyeri kepala itu banyak ya. Kalau secara umum dikatakan nyeri kepala kalau dia ada tekanan. Kalau yang namanya pusing itu lebih ke sensasi berputar atau ngelir seperti itu. Ngelir kalau orang Jawa bilang ya. Itu lebih ke pusing. Nah, untuk nyeri kepala tipe tegang sendiri, yang untuk membedakan dengan nyeri kepala tipe lain, pada nyeri kepala tipe tegang sendiri tidak ada penyakit khusus yang mendasari terjadinya nyeri kepala itu. Gitu. Kemudian juga tidak ada mual, muntah ataupun fotofobia atau silo melihat cahaya, itu tidak ada. Tidak ada nyeri kepala berdenyut, itu tidak ada. Kemudian yang membedakan dengan migrain ya itu tadi, nyeri kepalanya tuh menyeluruh, bukan hanya pada satu sisi kepala. Dan pasiennya biasanya masih bisa aktivitas gitu ya, dan aktivitas seperti berjalan ataupun juga aktivitas seperti menaik tangga itu tidak aktivitas memicu sehari-hari mungkin ya dok ya, masih bisa ya. Betul, itu tidak memicu si tension headache ini sendiri. Gitu. Atau gini dok, tadi penjelasan di awal dokter sampaikan kalau nggak salah tadi kalau kita tekan itu akan terasa nyeri ya. Atau mungkin sobat sehat mulai sekarang kalau mulai pusing coba ditekan aja, nyeri atau enggak gitu ya. Nyeri atau enggak gitu. Kalau lihat tadi dok ada seperti sensasi seperti kepala diikat gitu ya, berat di area sini, itu kira-kira penyebabnya apa dok? Padahal tadi dokter sampaikan tidak ada penyakit yang lain yang menjadi basic penyebab atau yang mendasari gitu. Nah, kira-kira penyebabnya karena apa ini dok? Untuk tension headache sendiri biasanya banyak disebabkan karena faktor psikis atau psikogenik. Seperti misalnya stres karena pekerjaan mungkin, atau karena kecapean,
kurang tidur, dehidrasi, ya ini hati-hati yang air putihnya kurang ya, itu bisa memicu si tension headache ini untuk muncul. Kemudian juga kelaparan gitu ya, kalau terlambat makan itu suka pusing lah, itu larinya ke tension headache seperti itu. Kemudian juga tadi sulit tidur gitu ya, sulit tidur itu juga memicu si tension headache ini untuk muncul. Kalau lihat sebabnya ini sepertinya juga sebab yang sehari-hari istilahnya apa ya, sering kita abaikan. Betul. Terlalu kerja, terlalu keras, kemudian lupa. Ternyata setelah sejam, 2 jam dia lupa minum. Telat makan seperti itu ya. Nah, ini biasanya itu penderitanya Dok. Penderitanya itu apakah istilahnya bisa diderita semua orang atau mungkin ada range umurnya atau gimana nih Dok dari sisi penderita tension headache ini? Tension headache bisa mengenai semua orang, tapi ya kebanyakan di usia-usia produktif ya, di mana mulai ada banyak kegiatan gitu ya, aktivitas yang cukup banyak gitu ya, mungkin juga dari tensi atau tekanan pekerjaan yang besar itu paling bisa memicu si tension headache itu sendiri. Berarti ini mulai hati-hati nih teman-teman yang istilahnya kalau kita di kantor itu burnout ya atau exhausted gitu ya, terlalu banyak pekerjaan itu. Mungkin bisa break sejenak, diteliti lah, istilahnya diteliti apakah perlu penanganan atau enggak. Nah, kalau ini Dok, kalau memang dia sudah apa ya, dia sudah menderita gejala gitu, kepala terasa terikat, kemudian dipegang juga ada sensasi nyeri gitu kan, ada geliangnya juga, itu apa yang harus dia lakukan pertama kali Dok? Ya biasanya harus ini ya, menambah gitu ya, menambah jam istirahatnya gitu ya, kemudian juga meningkatkan istirahat, kemudian juga kalau memang diperlukan itu bisa meminum obat-obatan penghilang nyeri gitu ya. Biasanya sih memang secara konvensional pasien-pasien dengan tension headache ini pasti akan meminum obat gitu. Biasanya ya untuk mengurangi gangguan akibat nyerinya atau itu mungkin sendiri. Gini Dok, karena biasanya memang serangan itu muncul di tempat dia sebenarnya membutuhkan kondisi yang fit, misalkan harus kerja atau apa, serangan itu muncul, jadi mau nggak mau harus minum obat bagi pertolongan pertama gitu ya. Secara akut kalau dia muncul ya pasti mau nggak mau harus minum obat ya. Oke. Baik Sobat Sehat Sarjito, kami menunggu pertanyaan Anda. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan tension headache bisa ditanyakan langsung melalui kolom chat ya. Oke Dok, tadi kita sudah tanya tentang penanganan pertama. Nah kira-kira obat ya Dok ya, obat yang harus kita minum apa nih untuk pertolongan pertama itu gitu? Biasanya sih ada yang namanya AINS ya, analgetik antiinflamasi non steroid gitu ya. Nah ini yang paling umum tuh paracetamol gitu ya. Paracetamol yang kita tahu di pasaran juga banyak gitu ya Dok ya. Nah ini obat-obatan ini memang bisa mengurangi ya atau meredakan gejala, tapi biasanya secara sementara gitu ya. Nanti kalau kambuh lagi perlu untuk meminum obat-obat ini lagi gitu nggih. Yang pada kenyataannya semakin sering diminum maka kemungkinan untuk terjadinya efek samping itu akan semakin tetap ada besar seperti itu. Apalagi kalau itu jangka waktunya tadi yang periodik itu tadi ya Dok, mungkin bisa setiap hari. Ini Sobat Sehat Sarjito yang mungkin sering handle event biasanya ya. Kalau mendekati event pasti suka pusing, atau mungkin yang sedang mempersiapkan eventnya sendiri, mungkin event pernikahan atau mungkin istilahnya kalau mahasiswa itu mau sidang atau mau apa itu mungkin banyak tekanan seperti itu, harus harus aware ya. Tapi kalau dari dokter tadi untuk penanganan pertama memang kita bisa minum analgesik ya. Betul. Untuk paracetamol. Tapi tetap akan ada efek sampingnya gitu ya Dok ya. Nah efek sampingnya kira-kira apa Dok kalau kita terlalu sering terkena pusing ini ya, terkena sakit kepala ini, kemudian setiap kali ada rasa sakit itu kemudian kita sering meminum obat analgesik gitu Dok. AINS itu yang pertama biasanya memiliki efek samping ke lambung gitu ya. Kalau terlalu sering dikonsumsi hampir tiap hari misalnya gitu ya, itu biasanya
akan menimbulkan rasa perih gitu. Bahkan ya, mungkin sehari bisa 2 kali dok. Kalau gitu ya. istilahnya satu sesi dia minum obat siang belum sembuh, malam harus minum obat lagi. Ya seperti itu. Semakin sering diminum maka gangguan ke lambung ini kemungkinannya semakin besar gitu. Atau yang lebih parah juga bisa memberikan reaksi ke liver gitu ya, atau sebagai hepatotoksik gitu ya. Ini penelitiannya sudah ada, jadi konsumsi paracetamol terlalu sering itu biasanya akan mempengaruhi kesehatan hati gitu ya, menurunkan kesehatan hati gitu. Jadi harus hati-hati nih. Betul. Apalagi kalau sering pusing. Nah, iya. Oke. Kita tadi membahas tentang penanganan pertama yaitu dengan menggunakan obat, yaitu pilihannya dengan analgesik. Nah, sekarang kita menuju ke herbal nih dok, sebagai sebagai alternatif jika kita menderita tension headache. Nah, ada nggak dok penelitian mengenai herbal apa yang istilahnya cocok untuk mungkin mencegah atau mungkin juga dalam ranah mengobati ya dok ya, betul. Jika seseorang terkena tension headache ini? Ya, jadi untuk herbal sendiri ini sifatnya bisa menggantikan obat kimia dalam meredakan gejala tension headache, dan juga bisa sebagai sarana untuk mencegah tension headache itu kambuh gitu nggih. Jadi kami di Klinik Pratama Hortus Medicus yang dulunya adalah laboratorium penelitian uji klinik gitu ya, ada bagian dari B2P2 TOOT, itu dari tahun 2013 mengembangkan jamu atau ramuan jamu untuk nyeri kepala tipe tegang gitu. Dari tahun 2013. Waktu itu penelitiannya oleh Dr. Sunu dan kawan-kawan. Jadi untuk ramuan jamu ini awalnya sudah dipakai di Klinik Pratama Hortus Medicus, memberikan hasil yang cukup baik. Kemudian dilanjutkan ke penelitian uji klinik fase 1 untuk melihat keamanannya dalam pemberian 1 jadi bulan. Ada step itu ya dok, setelah khasiatnya kemudian diujikan lagi untuk keamanan. Sebenarnya justru keamanan dulu. Keamanan dulu. Karena ini berarti jamu ini berangkat dari empiris begitu Mbak Ami, karena sudah dipakai di klinik dan hasilnya untuk khasiat lumayan bagus. Kemudian diuji keamanannya untuk memastikan bahwasanya penggunaannya ini bisa diteruskan atau direkomendasikan seperti itu. Nah, penelitian ini melibatkan sekitar 55 subjek pasien gitu ya, dengan keluhan tension headache, di mana diberikan ramuan jamu yang isinya adalah temulawak, kunyit, meniran, ini sebagai ramuan jamu kebugarannya. Kemudian ada pegagan, kemudian herba pegagan, herba sembung, dan kulit batang pulau sari. Kulit batang pulau sari yang digunakan ya. Jadi untuk masing-masing dari tanaman obat penyusun ramuan jamu untuk tension headache ini sudah ada penelitiannya yang bisa saya sampaikan, di mana untuk pegagan ini dia memiliki efek untuk mengurangi stres. Nah, ini menarik ini, dan juga punya efek neuroprotektif, jadi melindungi sel-sel saraf atau sel-sel otak. Itu salah dua khasiatnya ya, sebenarnya banyak juga. Masih banyak yang lain. Cuma kalau untuk ramuan ini ya khususnya itu tadi. Kemudian untuk pulau sari sendiri dia memiliki efek sebagai analgesik atau penghilang nyeri. Kemudian untuk daun sembung atau Blumea balsamifera ya, kita biasa sebut sembung gitu ya, itu dia memiliki efek untuk relaksasi otot. Tadi kan dikatakan ada rasa tertekan, rasa terikat. Nah, itu sembung ini bisa untuk mengurangi keluhan kekakuan otot tersebut, karena sifatnya sebagai masker relaksan. Juga bisa anti agregasi trombosit. Jadi dia bisa melancarkan aliran darah. Dan si sembung ini juga bagus ke pencernaan. Jadi banyak sekali ya dok manfaatnya untuk satu ini ya, untuk satu tanaman obat ini. Kalau untuk AI sendiri yang isinya temulawak, kunyit, meniran ini untuk kebugarannya. Karena mungkin orang kalau sudah menderita tension headache dia otomatis jadi malas aktivitas gitu ya dok ya, makanya istilahnya dari sisi kebugarannya juga perlu dinaikkan gitu ya. Tapi
gini dok, kalau memang sebenarnya itu tuh terjadi dok, tension headache ini, dan kalau saya berpikiran sih rata-rata diderita memang saat kita beraktivitas. Itu boleh nggak sih dok kita melakukan aktivitas itu tetap, istilahnya gini, apakah itu nanti akan memperburuk keadaan, atau setidaknya saat serangan itu muncul setidaknya kita lepas dulu, berhenti dulu, padahal kita kalau kerja kadang dikejar deadline, nggak bisa lepas dari monitor komputer atau seperti itu. Nah, boleh nggak dok itu tetap istilahnya nekat aja deh gitu, tetap ada efeknya nggak nanti? Ya sebenarnya kalau aktivitasnya ringan-ringan saja ya, untuk relaksasi misalnya, terus habis kerasa pusing jalan-jalan gitu ya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Malah lebih ini ya. Oke. Tapi kalau kemudian sedang ngerasa pusing, melanjutkan aktivitasnya yang mungkin pemicu dari pusing itu gitu ya, itu yang pemicu dari stresnya ya, itu ya itu yang sebenarnya kurang dianjurkan ya. Jadi mungkin harus take a break sebentar gitu ya. Setidaknya ya dok, harus break dulu harus gitu break ya. Dulu, minum dulu gitu ya dok ya. Gitu ya, kalau perlu ya minum pereda nyeri gitu ya, baru kemudian dilanjutkan lagi untuk aktivitasnya. Karena kita nggak tahu nih apakah yang kita rasakan itu beneran tension headache nih. Siapa tahu? Betul. Siapa tahu ternyata bukan itu. Siapa tahu ternyata tensinya tiba-tiba naik gitu ya, atau ada kondisi lain yang cukup serius gitu ya. Jadi memang harus aware ya dok ya, bisa membedakan betul. gitu ciri-cirinya. Istilahnya kalau kita mulai nggak nyaman ini di bagian kepala, harus bisa menganalisis diri sendiri dulu gitu ya dok ya. Kalau tadi dokter sudah menyampaikan mengenai ciri-cirinya tension headache itu apa, nah apakah sesuai dengan itu atau mungkin tadi diobatin dulu, mereda atau enggak gitu ya. Nah ini kapan dok warning gitu? Kira-kira kita harus ke dokter atau ke fashiankes gitu setelah menderita atau ini gitu ya, harus ini cari pertolongan, berpikir ada sesuatu yang salah gitu ya, atau sesuatu yang lebih beres serius nih, gitu ya. gitu. Ya. Biasanya kalau nyeri kepalanya itu memberat, semakin ini ya, semakin memberat, kemudian juga ada seperti rasa mau pingsan, ada kelemahan di satu sisi tubuh seperti itu, atau disertai sensasi berputar gitu ya, atau disertai mual muntah. Nah, itu mungkin sudah bukan tension headache lagi, atau yang terlalu sering dirasakan gitu loh. Nah ini sebaiknya Sobat Sehat Sarjito bertemu dengan dokter gitu ya, untuk memastikan nih apakah benar nih diagnosisnya adalah tension headache atau ada yang lain gitu ya. Ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan, misalnya secara laboratorium bisa nanti dicek kadar gula darahnya, kadar kolesterolnya gitu ya, atau dicek tekanan darahnya, atau kalau memang ada ke arah yang lebih mengkhawatirkan bisa dilakukan pemeriksaan CT scan kepala. CT scan. Itu, ya. Oke, atau mungkin gini dok, itu setelah berapa hari gitu ternyata nggak sembuh-sembuh gitu juga harus aware ya. Setelah 2 hari dia sudah mengkonsumsi obat, atau mungkin 3 hari kok nggak sembuh-sembuh pusingnya, itu harus aware. Dari yang mungkin kalau kita diagnosis sendiri gitu ya, sudah diminum obat sendiri kok tetap nggak sembuh, nah itu memang kita harus istilahnya mengerti kondisi tubuh kita masing-masing, itu normal atau enggak kita alami sehari-hari gitu dok. Karena kalau tension headache pasti diberikan pereda nyeri, mereda dia. Walaupun harusnya nanti, mereda ya dok, kondisi normal. Kambuh lagi gitu. Tapi kalau tidak mereda berarti ada something wrong. Ada yang harus dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter. Oke. Tadi kita sudah mengetahui komposisi jamunya apa aja. Nah, ini gini dok, apakah jamu itu tadi dikatakan dokter jamu itu bisa untuk menggantikan analgesik? Apakah bisa juga jamu itu dikonsumsi untuk mencegah gitu dok, untuk mencegah terjadinya tension headache ini? Bisa dikonsumsi untuk mencegah. Jadi dari hasil penelitiannya Dr. Sungno tadi itu jamu ini aman diminum tiap hari selama 1 bulan. 1 bulan. Iya. Jadi untuk pencegahan itu bisa diminum tiap hari selama 1 bulan. Masih aman ya. Masih aman. Nanti kita evaluasi lagi nih, apakah ternyata setelah pemberian jamu ini memang frekuensi kekambuhan dari tension headache ini bisa berkurang gitu, atau justru sama sekali tidak kambuh gitu ya. Itu ada beberapa pasien ya di klinik kami yang setelah minum jamu ternyata kekambuhan
nyeri kepalanya itu bisa sangat ditekan gitu. Kayaknya saya harus coba ini, Dok. Ya, boleh. Nggak, ini nyobanya ini tanda-tanda saya mungkin kena stres atau kenapa yang perlu digali dokter. Oke, seperti itu ya. Oke, baik Sobat Sehat Sarjito, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda. Silahkan bertanya di kolom chat ya. Oke, menarik sekali ini, Dok. Dan mungkin beberapa tadi bahan-bahannya itu mudah kita dapat ya, mudah kita dapat. Atau mungkin kalau Sobat Sehat Sarjito istilahnya males meracik sendiri, bisa datang langsung nanti ke klinik Pratama Hortus Medicus bertemu dengan Dokter Ida gitu ya. Karena kita juga harus aware terkait dosisnya, Mbak Ami. Dosisnya nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Nah, itu. Ya, kalau boleh bocoran sedikit ya, dari penelitian itu untuk dosis dari Pegagan, Sembung dan juga Pulau Sari itu 7 gram kering. 7 gram kering yang direbus masing-masing 7 gram kering ya, Dok, ya? 7 gram kering yang direbus dengan 4 gelas air atau 800 cc selama 15 sampai 20 menit sampai menjadi 2 gelas diminum pagi sore. Oh, minumnya 2 kali ya, Dok, ya, pagi dan sore betul. Ya. Nah, untuk dosis AAI sendiri temulawak kunyit meniran yang bisa ditambahkan ke dalam ramuan itu tadi ya. Ketiga tanaman itu tadi, itu untuk temulawak 5 gram, meniran itu 3 gram, kunyitnya 4 gram. Oke, ya, itu ini bisa dicatat nanti ya, Sobat Sehat Sarjito. Mungkin kalau tidak bisa melihat secara langsung nanti akan diupload di Instagram kami. Nah, untuk komposisinya ini, Dok, menarik sekali ya, Dok ya. Jadi memang yang diberikan kepada pasien di klinik Pratama itu memang sudah melalui uji klinis ya. Oke, tadi kita sudah berbicara lengkap nih, Dok, mulai dari pengertiannya sampai ke pengobatan dengan jamunya. Sekarang ini, Dok, yang terakhir nih, tips untuk pencegahan biar nggak sering kambuh, itu kira-kira harus gimana? Ya, kalau tadi kita tahu beberapa penyebab dari tension headache itu berkaitan dengan lifestyle ya, berarti awalnya mesti pencegahannya di situ ya. Jadi usahakan untuk minum air putih cukup gitu ya, 8 gelas sehari. Kemudian usahakan untuk makan tepat waktu. Nah, upayakan untuk tidur tepat waktu, istirahat cukup, dan mengurangi stres pekerjaan. Nah, ini bagaimana caranya biar nggak stres ya? Stay positif aja, kemudian bisa inhale exhale ya, Dok ya. Kalau mungkin ada panggilan atau ada notif apa, mulai langsung tarik nafas, afirmasi positif gitu ya, Dok ya. Betul. Atau punya temen curhat ya. Oh iya, oke, itu penting. Betul. Jadi setidaknya walaupun nggak ada solusi, tapi temennya ikutan pusing gitu kan. Pusing, betul. Atau juga bisa Mbak Ami dengan yang non medikamentosa itu pencegahan seperti dengan pijat, massage ya, itu kan fungsinya untuk relaksasi juga. Atau akupuntur. Akupuntur itu juga secara klinis sudah ada penelitiannya terbukti untuk mengurangi frekuensi kekambuhan dari si tension headache itu sendiri. Berarti istilahnya gini, Dok. Oke, saya potong, Dok. Kita akupuntur itu di saat kita sakit atau istilahnya kita untuk pencegahan juga bisa, Dok? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi akupuntur, jamu itu bisa komplementer, saling melengkapi dengan obat kimia. Tapi harapannya obat kimia yang penghilang nyeri tadi itu diminum jarang gitu ya. Istilahnya kalau nggak mendesak sekali gitu ya, Dok ya. Istilahnya kalau bisa mencegah ya itu lebih baik mencegah daripada minum obat gitu, Dok. Oke, menarik sekali ini tadi dokter juga menyampaikan tentang akupuntur dan juga massage yang mungkin bisa dicoba di Natklin ini. Silakan Sobat Sehat Sarjito. Baik, Dok, ini pembicaraan kita sangat menarik sekali ya. Saya tidak mengira kalau ternyata memang dari sakit kepala itu pun bisa diobati dengan jamu herbal. Kalau kita selama ini kan tahunnya hanya ya minum obat. Bahkan mungkin kalau kita rajin minum jamu itu tadi juga disampaikan mungkin masih aman untuk jangka waktu 1 bulan, itu mungkin juga mencegah. Nah, ini mungkin saya nanti konsultasi sendiri ya, Dok ya, setelah ini ya, Dok ya. Oke, baik Sobat Sehat Sarjito, nggak terasa ini sudah hampir 30 menit kami membersamai Sobat Sehat Sarjito di acara Bincang Jamu siang ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dok, mengenai tips sehat ini atau mungkin cukup dari dokter? Iya, mungkin tambahannya ini ya, stay healthy, stay positif, stay happy. Stay happy ini yang harus happy ya, biar kita tetap sehat. Oke. Baik Sobat Sehat Sarjito, usai sudah perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan, saya bersama dengan Dr. Zuraida Zulkarnain, memberikan manfaat dan juga keilmuannya bisa diterapkan untuk Sobat Sehat Sarjito semuanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Tawangmangu. Selamat siang.